Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada podcast kita kali ini, kita dihadiri beberapa narasumber yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Yaitunya ada M. Rafiul Muiz, Aidul Putra, Rafika Fitri, Amanatul Khaira, Tufahati Rahman, Hani Rashida, Dwi Frina Fakifa, dan saya sendiri sebagai moderator yaitunya Vicky Fernando. Nah, di sini kami dari kelompok SMA 1 Padang akan mengulas bagaimana memilih dan merencanakan studi lanjut sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Karena banyak dari mereka yang merasa terjebak antara pilihan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, sekolah kedinasan, akademi, atau mungkin tidak tahu apa yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Selain itu, banyak siswa yang merasa tertekan oleh tuntutan orang tua, sekedar ikut-ikutan teman, dan bahkan beberapa keadaan menghalangi mereka untuk berkuliah di luar provinsi, khususnya bagi perempuan. Untuk membahas hal ini, kita akan berbicara dengan teman-teman kita yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini. Nah, untuk pertanyaan pertama, kita akan berbicara dengan M. Rafiul Muiz. Nah, di sini saya akan bertanya, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai terkait bagaimana memilih dan merencanakan studi lanjut sesuai dengan bakat dan minatnya? Silakan. Oh, baik. Terima kasih kepada Vicky yang telah membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Oh, tentunya ya, kita membahas tentang hasil bagaimana kita telah terjun ke lapangan sebelumnya, mewawancarai narasumber, dan hari ini kita akan membahasnya di dalam podcast ini. Nah, ternyata dari eh, hasil wawancara kita dengan narasumber tersebut, nah, dari pertanyaan Vicky tadi itu dapat terjawab. Nah, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Nah, pada saat observasi atau bertanya kepada narasumber tersebut, di mana topiknya adalah bagaimana memilih dan merencanakan studi lanjut sesuai dengan bakat dan minat. Nah, tujuan pembelajaran ya menurut narasumber kita di sekolah tersebut yaitu adalah untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik terkait dengan bagaimana memilih dan merencanakan studi lanjut sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Artinya di sini tujuan pembelajaran atau pelayanan atau layanan klasikal yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling di sekolah tersebut adalah agar peserta didik itu mampu untuk memilih merencanakan studi lanjut sesuai dengan bakat minat. Nah, di antara hal yang harus dipahami oleh peserta didik tersebut, salah satunya itu memahami diri sendiri, memahami bakat dan minat diri sendiri, memahami arah ketertarikan diri sendiri untuk melanjutkan studi lanjut, dan dengan kesesuaian semua itu, sehingga peserta didik dapat nanti menguasai, memahami diri sendiri, memahami tentang bagaimana memilih dan merencanakan studi lanjut sesuai dengan bakat dan minat. Seperti itu, Vicky. Oke, terima kasih Raffi. Nah, bagaimana kondisi pemahaman siswa terkait dengan memilih dan merencanakan studi lanjut sesuai dengan bakat dan minatnya? Silakan. Nah, baik, Vicky. Nah, kemudian bagaimana kondisi pemahaman siswa terkait dengan memilih dan merencanakan studi lanjut? Nah, berdasarkan keterangan yang didapatkan, bahwasanya siswa tersebut memiliki pemahaman yang cukup masih belum memahami terkait dengan bagaimana memilih dan merencanakan studi lanjut sesuai dengan bakat dan minat. Hal ini terlihat dari data AUM yang ditampilkan oleh guru tersebut, bahwasanya terjadi beberapa persen masalah di sana terkait dengan hal tersebut, sehingga ini menjadi sebuah hal yang perlu diberikan pelayanan kepada peserta didik tersebut. Nah, dilihat dari tingkat pemahamannya, siswa tersebut juga ketika ditanya secara langsung, mereka juga tidak memahami bagaimana ketertarikan, keterkaitan antara bakat dan minat mereka dengan rencana studi lanjut yang akan disusun ke depannya. Nah, ini tentu akan menjadi sebuah problem jangka panjang jika tidak dicarikan solusinya dari sekarang. Begitu, Vicky.
Oke. Nah, mengapa memilih dan merencanakan studi lanjut sesuai dengan bakat dan minat menjadi penting untuk pembelajaran ini? Oh, baik. Mengapa memilih dan Silakan dijawab. merencanakan studi lanjut sesuai dengan bakat dan minat menjadi penting untuk pembelajaran ini? Nah, ini menjadi penting karena yang pertama berdasarkan rasionalnya ini adalah hal yang memiliki persentase cukup tinggi dari perolehannya di pengolahan umum yang telah dilakukan. Nah, sehingga ini perlu mendapatkan penanganan yang cukup optimal tentunya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, yang kedua, kenapa hal ini menjadi penting? Karena fase perkembangan siswa di sini itu akan segera memasuki fase kelas 12. Jadi siswa yang mendapatkan eh, pengolahan AUM di sini yang mendapatkan presentasi ini adalah siswa kelas 11. Nah, ketika mereka telah memiliki kerisauan, mereka telah memiliki pemikiran bahwasanya setelah ini akan melakukan studi lanjut meskipun mereka masih kelas 11. Nah, ini perlu diapresiasi tentunya, perlu dibantu tentunya. Nah, dengan memberikan pelayanan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian guru BK-nya terhadap perkembangan siswa-siswinya. Nah, hal ini tentu menjadi penting mengingat ketika mereka kelas 12 nanti, mereka sudah mampu untuk memfokuskan pendidikan atau pembelajaran mereka kepada hal-hal yang sesuai dengan bakat minat mereka. Sehingga mereka di kelas 12 nanti tidak lagi meraba-raba terkait dengan studi lanjut yang akan di, eh, diikuti setelah tamat sekolah ini. Jadi mereka masuk ke kelas 12 dengan tujuan telah mengerti, telah memahami diri sendiri, dan telah memahami bagaimana keterkaitan antara bakat dan minat dengan pilihan studi lanjut mereka nanti. Begitu, Vicky. Oke, Raffi. Nah, aktivitas atau praktik apa yang akan digunakan untuk menunjukkan hasil belajar siswa? Nah, baik. Berdasarkan eh, wawancara dengan guru tersebut, beliau mengatakan bahwasanya aktivitas atau praktik yang digunakan itu untuk menunjukkan hasil belajar siswa, yaitu dengan memberikan semacam mind mapping. Jadi ketika nanti telah siswa tersebut telah mendapatkan materi, telah mendapatkan berbagai informasi, jadi nanti dia akan menunjukkan hasil belajarnya itu, hasil pemahamannya itu dengan mind mapping yang di dalamnya mencakup tentang keterkaitan bagaimana bakat dan minat sesuai dengan eh, studi lanjut yang akan dipilihnya, kemudian juga dengan karir yang akan dituju setelah studi lanjut. Jadi akan ada bagan yang menunjukkan bagaimana apakah mereka paham bakat dan minatnya, kemudian kemana arah studi lanjutnya, dan muaranya ke karir nanti itu. Nah, dengan adanya aktivitas atau praktik mind mapping itu diharapkan siswa dapat memahami bagaimana pilihan mereka dalam merencanakan studi lanjut sesuai dengan bakat dan minatnya, Vicky. Oke. Nah, apa indikator keberhasilan yang menunjukkan bahwa siswa telah memahami materi tentang bagaimana memilih dan merencanakan studi lanjut sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing? Terkait dengan indikator keberhasilan, guru tersebut menyampaikan bahwasanya ada beberapa indikator yang menjadi acuan keberhasilan pembelajaran tersebut. Yang pertama adalah pemahaman tentang diri sendiri. Nah, di sini siswa memahami dirinya sendiri. Ketika pembelajaran telah dilakukan, mungkin ada dua pertemuan terkait dengan topik bagaimana memilih dan merencanakan studi lanjut, kemudian dilanjutkan dengan konsultasi di luar kelas, yaitu di ruangan BK. Nah, diharapkan siswa tersebut memiliki pemahaman tentang diri sendiri. Siswa dapat menjelaskan bakat dan minat pribadi mereka. Nantinya juga siswa tersebut akan mengikuti tes asesmen bakat minat. Nah, setelah mengetahui hasil tersebut, mereka akan dapat semakin diarahkan. Kemudian siswa dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam diri mereka terkait dengan bidang studi yang dipilih. Kemudian indikator yang kedua adalah pemahaman tentang berbagai pilihan studi lanjut. Nah, di sini siswa dapat mengidentifikasi berbagai jalur pendidikan yang sesuai dengan bakat minat mereka. Nah, ketika mereka sudah mampu mengidentifikasi jalur pendidikan, kemudian karir yang akan ditempuh, sesuai tidak dengan bakat dan minat mereka, artinya mereka telah memiliki pemahaman tentang berbagai pilihan studi lanjut. Kemudian ada kemampuan merencanakan langkah-langkah studi lanjut. Nah, di sini siswa itu dapat membuat rencana jangka pendek dan jangka panjang untuk mencapai tujuan pendidikan mereka. Jadi ketika mereka sudah mampu ya mengetahui bakat minat, kemudian
mampu merencanakan rencana jangka pendek, jangka panjang terkait tujuan pendidikan mereka, artinya mereka telah mampu merencanakan langkah-langkah studi lanjut. Nah, itu adalah beberapa indikator capaian belajar yang perlu diperhatikan menurut narasumber guru BK tersebut, Vicky. Oke, terima kasih Raffi yang telah memaparkan tujuan dan alasan pembelajaran kita pada hari ini sebagai narasumber satu. Nah, sekarang kita berlanjut kepada narasumber dua, yaitu Aidil Putra. Aidil Putra. Nah, di sini saya akan Ya, halo. menanyakan, oke. Nah, bagaimana cara Anda memulai pembelajaran agar siswa langsung tertarik dengan topik bagaimana memilih dan merencanakan studi lanjut sesuai dengan bakat dan minat tersebut? Silakan dijawab. Baik, terima kasih Vicky sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan dari apa yang sudah kita eh, wawancara dari narasumber sebelumnya yang ada di sekolah. Nah, dari apa yang disampaikan oleh narasumber kita di SMA 1 Padang, bahwasanya bagaimana cara guru BK di sana untuk mm, memulai pembelajaran agar siswa langsung tertarik dengan topik dan bagaimana memilih dan merencanakan studi lanjut sesuai dengan bakat dan minat. Nah, eh, di SMA 1 Padang tersebut, eh, pembelajaran yang dilaksanakan di sana itu juga dipilih dan memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa yang ada di sana. Nah, di sana eh, guru BK akan memulai dengan membuka sesi dengan mengajukan pertanyaan apa dan memicu rasa ingin tahu siswa. Contohnya seperti apa yang ingin kalian capai di masa depan, atau apa kalian tahu bahwa memilih jurusan yang tepat bisa membantu meraih impian kalian. Nah, dengan topik tersebut, menurut pemaparan dari eh, guru di sana, eh, berusaha untuk menunjukkan betapa pentingnya mengetahui minat dan bakat dalam menentukan arah studi lanjut. Dan juga guru di sana juga bercerita dengan berbagai cerita inspiratif tentang orang-orang sukses karena memilih jalur pendidikan yang sesuai dengan kemampuan dan passion mereka. Selanjutnya juga guru di sana juga menyampaikan untuk mengajak siswanya untuk melaksanakan refleksi diri melalui tes minat dan tes bakat beserta dengan diskusi kelompok sehingga mereka dapat merencanakan langkah-langkah yang tepat untuk masa depan mereka dengan lebih percaya diri. Saya kembalikan. Baik, selanjutnya aktivitas atau situasi apa yang dapat membuat siswa merasa bahwa memilih dan merencanakan studi lanjut sesuai dengan bakat dan minat adalah hal penting dan relevan bagi mereka. Silakan dijawab itu. Oke, menyambung dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya eh, aktivitas atau situasi apa yang dapat membuat siswa merasa bahwa memilih dan merencanakan studi lanjut sesuai dengan minat dan bakat mereka adalah hal yang penting dan relevan bagi mereka. Ada yang saya sampaikan tadi, siswa merasa bahwa memilih dan merencanakan studi lanjut dengan bakat dan minat adalah sangat penting dan relevan karena eh, aktivitas tersebut bisa kita laksanakan dengan cara interaktif seperti simulasi perencanaan karir di mana siswa diminta untuk memilih profesi yang mereka impikan dan merancang jalur pendidikan yang sesuai untuk mencapainya. Contohnya dengan melaksanakan kegiatan simulasi tersebut, siswa bisa berandai-andai dan bisa menjadikan seolah dirinya itu sudah sukses di masa depan karena memang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Mungkin itu saja. Baik, lanjut. Metode apa yang digunakan agar siswa tertarik untuk belajar, seperti diskusi, permainan, atau simulasi? Silakan jawab, Aidul. Baik, eh dari yang kita ketahui dari wawancara ya di sekolah, eh,
guru di sana itu menggunakan metode interaktif dan melibatkan siswa secara aktif seperti diskusi kelompok, permainan peran, dan simulasi. Eh, di sana, guru BK membagi siswa dalam kelompok kecil dan meminta mereka untuk berdiskusi tentang pilihan karir yang mereka minati, serta langkah-langkah yang perlu mereka ambil untuk mencapainya. Kemudian, dalam permainan peran, siswa bisa berperan sebagai seorang profesional yang memilih jalur pendidikan sesuai dengan minat dan bakatnya, yang dapat membantu mereka dengan eh, permainan peran itu memahami relevansi keputusan dia nantinya di kehidupan nyata. Selain itu juga eh, melaksanakan kegiatan perencanaan karir simulasinya itu di mana siswa tersebut akan merancang jalur studi lanjut mereka berdasarkan hasil tes minat bakat. Nah, nanti metode-metode yang sudah dilaksanakan oleh guru BK nanti tujuannya adalah bisa menyadarkan pentingnya memiliki jalur pendidikan yang sesuai dengan potensi diri mereka untuk masa depan yang lebih baik. Oke, lalu bagaimana cara Anda menjaga minat siswa, terutama saat pembelajaran terasa sulit atau menantang? Silakan jawab, Oke, Edo. oke. Eh, di sini dari yang disampaikan oleh narasumber kita tadi, menjaga minat siswa saat pembelajaran itu terasa sulit atau menantang, yang pengakuan dari guru yang ada di sekolah itu, mereka menggunakan pendekatan yang mendukung keterlibatan mereka, seperti memberikan tantangan yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka dan menyusun tugas-tugas yang bersifat progresif, dan juga mereka juga menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari atau pengalaman pribadi siswa, seolah siswa juga mengalami hal tersebut, dan juga sehingga mereka dapat melihat bagaimana relevannya topik tersebut. Dan juga eh, guru di sana juga menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk berbagi pendapat, berdiskusi, dan berkolaborasi dengan kelompok kecil. Nah, jika nanti siswa merasa kesulitan, uh, guru yang ada di sana juga memberikan umpan balik positif dan motivasi serta memberikan waktu tambahan untuk berdiskusi lebih mendalam agar mereka merasa didukung dan tidak terputus semangatnya. Dengan cara ini, uh, guru-guru di sana juga uh, bisa melihat dan juga berkesimpulan bahwa siswa itu dapat tetap merasa tertata namun tidak kewalahan dan tetap termotivasi untuk melanjutkan pembelajaran. Baik, lalu apa saja hambatan yang biasanya membuat siswa sulit memilih dan merencanakan studi lanjut sesuai dengan bakat dan minat, dan bagaimana Anda mengatasinya? Silakan dijawab. Oke, eh yang disampaikan juga dari yang kita tanyakan ke narasumber tadi, bahwasanya mereka juga sering menghadapi hambatan seperti kurangnya pemahaman diri, tekanan dari orang tua atau lingkungan, serta keterbatasan informasi yang dimiliki siswa tentang berbagai pilihan studi lanjut. Nah, banyak siswa juga ada di sekolah tersebut mengalami kesulitan bagaimana mengenali bakat dan minat mereka sehingga mereka merasa bingung ataupun ragu dalam memilih jalur pendidikan yang tepat. Nah, untuk mengatasi hal itu, eh, mereka juga guru-guru di sana membantu siswa melalui kegiatan refleksi diri seperti tes minat dan bakat serta diskusi individu atau kelompok untuk menggali lebih dalam mengenai apa yang mereka sukai dan kuasai. Dan juga guru-guru di sana juga memberikan informasi yang jelas tentang berbagai pilihan pendidikan dan prospek karir yang relevan, serta mengajak orang tua untuk bekerjasama dalam memberikan dukungan yang positif. Dengan cara ini, siswa akan merasa lebih percaya diri dalam merencanakan studi lanjut sesuai dengan potensi mereka, tanpa terlalu terpengaruh oleh tekanan eksternal. Begitu, Saudara Fikri. Baik, terima kasih kepada Aidul.
Nah, selanjutnya kita akan beralih ke narasumber ketiga, yaitu Dwi Prina Sakifa. Nah, Dwi Prina, Ya, host. oke. Nah, menurut Dwi Prina, bagaimana Anda membantu siswa mengeksplorasi pilihan dan merencanakan studi lanjut sesuai dengan bakat dan minat melalui aktivitas atau diskusi? Silakan dijawab. Baik, terima kasih host. Saya ingin menjawab. Sesuai dengan hasil wawancara kita tadi dengan narasumber, bahwasanya kita dapat melihat bakat dan minat siswa itu melalui tes bakat dan minat dari sekolah maupun luar sekolah. Nah, dari hasil tes bakat minat itu, kita lakukan diskusi, menggali lebih dalam tentang bakat dan minat siswa tersebut. Lalu disitulah kita bisa melihat ke arah mana bakat dan minat siswa. Terima kasih, kita kembalikan kepada host. Oke. Lalu, aktivitas apa yang digunakan untuk melatih dan menunjukkan kemampuan memilih dan merencanakan studi lanjut sesuai dengan bakat dan minat peserta didik tersebut? Silakan dijawab. Terima kasih host, saya jawab sesuai dengan yang sudah dijawab dengan narasumber dan dibantu oleh host narasumber 1 dan 2, kita dapat melakukan aktivitas, contohnya tadi dengan simulasi yang dijelaskan oleh host 2 dan yang dijelaskan dengan mohon maaf, narasumber 2 dan narasumber 1 melakukan simulasi, membuat mind mapping, itu sangat membantu siswa untuk memilih dan lebih merincikan, lebih mengenali bakat minat yang dimilikinya. Terima kasih. Kembali pada host. Oke. Lalu, apakah ada tugas atau kegiatan tambahan di luar kelas yang mendukung pembelajaran siswa tentang memilih dan merencanakan studi lanjut sesuai dengan bakat dan minatnya? Oke, silakan jawab. Ya, menarik sekali ya pertanyaannya host. Tentu saja ada aktivitas yang dilakukan di luar kelas untuk menggali lebih dalam tentang minat dan bakat siswa. Contohnya, siswa yang berminat menjadi seorang perawat, dia akan mengikuti kegiatan di luar kelas, yaitu seperti PMR. Nah, dari situ, siswanya akan lebih mampu mengeksplorasi dirinya di bidang keperawatan, merawat teman-teman yang sakit di saat upacara bendera, atau merawat teman yang sakit di saat pingsan di kelas, atau dan yang lainnya. Terima kasih. Saya kembali kepada host. Oke, terima kasih kepada Vina yang telah menjadi narasumber 3. Selanjutnya kita akan beralih ke narasumber selanjutnya, yaitu Tufa Hati Rahman. Tufa? Nah, di sini saya akan menanyakan bagaimana cara Anda mendorong siswa untuk merefleksikan pengalamannya dalam memilih dan merencanakan studi lanjut sesuai dengan bakat dan minatnya. Jelas? Oke, silakan jawab. Baik, terima kasih kepada host atas pertanyaannya. Untuk merefleksikan pengalaman siswa terkait bakat dan minatnya tersebut, maka guru BK melakukan kayak memberikan pemahaman diri atau tentang mengenali diri terkait bakat dan minat siswa tadi, yaitu kelebihan dan kekurangannya. Nanti kelebihan dan kekurangannya itu akan diarahkan untuk memilih dan menentukan studi lanjut yang akan dipilihnya di akhir kelas gitu. Cinta saja. Nah, bagaimana siswa dapat memilih dan merencanakan studi lanjut sesuai dengan bakat dan minat berdasarkan umpan balik yang diberikan? Silakan dijawab, Tufa. Terima kasih kepada host. Ya, untuk siswa tersebut bisa memilih studi lanjut, maka mereka harus tahu tentang bakat dan minat yang dimilikinya. Tentu saja itu studi lanjut yang mereka pilih itu berdasarkan umpan balik yang mereka terima, baik dari guru BK, orang tua, ataupun rekan sejawatnya gitu. Jadi itu mempengaruhi terhadap pemilihan studi lanjut
yang dipilih oleh siswa tersebut gitu. Itu saja, dikembalikan pada host. Oke. Nah, apa cara efektif untuk membantu siswa memahami pembelajaran mereka dan dampaknya terhadap pilihan dan perencanaan? Tentu cara efektif ini sangat banyak ya dalam penentuan atau pemilihan studi lanjut di peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya tadi. Tentu saja dengan cara reflektif diri ini apa hobinya, apa minatnya, kemudian mata pelajaran apa yang menjadi favorit bagi mereka. Tentu ini bisa menjadi sebuah acuan untuk peserta didik itu memilih studi lanjut sesuai dengan apa yang diminatinya dan sesuai dengan bakatnya. Atau mungkin saja peserta didik tersebut pernah mengikuti lomba olimpiade matematika. Tentu minatnya terhadap mata pelajaran matematika bisa diarahkan oleh guru BK gitu. Selain itu, cara efektif lain yaitu dengan cara berkonsultasi, memberikan informasi kepada peserta didik melalui forum alumni atau guru BK itu sendiri di ruang BK dengan cara peserta didik tersebut mengunjungi guru BK di ruangan konseling gitu. Atau mengadakan diskusi kecil-kecilan dengan temannya gitu di dalam kelas dengan cara mereka itu memilih mencari tahu informasi terkait universitas yang ada di Indonesia. Kemudian mereka berbagi atau sharing dengan teman-teman mereka sehingga temannya juga tahu informasi tentang jurusan ini begini di universitas ini gitu. Mungkin itu saja, dikembalikan kepada host. Oke, terima kasih kepada narasumber Tufa yang telah bersedia untuk menjadi narasumber atas pertanyaan yang saya tanyakan tadi. Selanjutnya kita beralih kepada narasumber selanjutnya yaitu Amanatul Khaira. Oke. Nah, bagaimana siswa diarahkan untuk mengevaluasi pilihan dan perencanaan studi lanjut sesuai dengan bakat dan minat siswa tersebut? Silakan dijawab. Oke, host. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi kita hari ini. Nah, ini materinya merupakan sangat menarik sekali karena ini adalah pemilihan karir lanjutan ya. Jadi pertanyaannya itu bagaimana caranya siswa itu dapat diarahkan melalui evaluasi pilihan karirnya itu dengan cara seperti yang telah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, itu dapat melalui tes minat dan tes bakat. Nah, setelah itu tujuannya agar siswa ini dapat mengetahui potensi yang dimilikinya, serta guru BK juga dapat melakukan diskusi atau memberikan layanan konsultasi kepada siswa yang membutuhkan. Di mana kan setiap guru BK itu mempunyai tanggung jawab masing-masing gitu terhadap hak peserta didiknya atau siswa asuhnya. Oke. Nah, aktivitas apa yang dilakukan untuk membantu siswa merencanakan langkah berikutnya dalam memilih dan merencanakan studi lanjut sesuai dengan bakat dan minat? Silakan dijawab. Nah, oke. Aktivitas-aktivitas lanjutan yang bisa dilakukan oleh guru BK terhadap pemilihan karir kepada peserta didiknya itu bisa melakukan kunjungan industri atau kampus, terus pembuatan rencana karir, simulasi ujian atau seleksi, workshop dan keterampilan, penyusunan portofolio, dan juga guru BK bisa membuat kayak seminar kecil di mana di situ tuh dikumpulkan alumni-alumni dari berbagai universitas-universitas. Nah, tujuannya nanti siswa ini dapat lebih mengetahui gitu apa yang ingin ditanyakannya mengenai kampus, misalkan mengenai kampus Universitas Indonesia. Nah,
nanti itu guru BK nih bakal mengundang salah satu alumni yang telah kuliah di sana. Di sana itu penyampaiannya dapat berupa diskusi juga. Oke. Nah, bagaimana Anda membantu siswa menyadari hal-hal yang sudah mereka pelajari dan apa yang masih perlu ditingkatkan? Silakan dijawab. Oke, untuk membantu siswa dalam menyadari apa yang sudah mereka pelajari itu, guru dapat memanfaatkan dengan refleksi diri, di mana siswa diajak merenungkan capaian mereka melalui jurnal atau diskusi. Nah, dan juga guru memberikan feedback konstruktif yang spesifik sehingga siswa memahami kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya, serta penilaian formatif seperti kuis atau proyek kecil yang dapat digunakan untuk membantu kemajuannya secara informal. Sementara, rubrik penilaian membantu siswa menilai hasil kerja mereka secara mandiri. Selain itu, konferensi individu dengan guru BK memungkinkan diskusi mendalam tentang perkembangan siswa ini melalui checklist pembelajaran atau papan prestasi pribadi, di mana dengan tujuannya itu siswa dapat menandai apa yang sudah mereka kuasai dan merencanakan langkah selanjutnya. Peer assessment juga berguna untuk memberikan perspektif lain tentang kinerja mereka. Pendekatan-pendekatan ini mendorong siswa untuk lebih sadar akan proses belajarnya, sehingga mereka dapat terus berkembang secara optimal. Oke, terima kasih kepada Amanatul Khairah yang telah menjadi narasumber kita hari ini. Selanjutnya kita beralih kepada narasumber Rafika Fitri. Nah, di sini saya akan menanyakan bagaimana pembelajaran tentang memilih dan merencanakan studi lanjut sesuai dengan bakat dan minat, disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, atau kepribadian siswa. Silakan dijawab, Rafika. Oke, baik. Terima kasih kepada host. Pertanyaannya tadi bagaimana pembelajaran tentang memilih dan merencanakan studi lanjut sesuai dengan bakat dan minat yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, atau kepribadian siswa. Nah, pembelajaran tentang memilih dan merencanakan studi lanjut sesuai dengan bakat ini tentunya kita memberikannya kepada siswa kelas 12 ya. Nah, jadi sama seperti narasumber-narasumber yang lainnya, tentunya kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana diri siswa tersebut. Dan kita tentunya harus tahu bakat dan minat siswa tersebut. Yang mana bakat dan minat siswa ini penting untuk mengenali potensi mereka. Nah, tentunya kita sebagai guru BK juga mengetahui kebutuhan dan tujuan hidup siswa tersebut, yang mana tujuan hidup seseorang itu berbeda-beda mengenai karir. Nah, jadi kita harus bisa menyesuaikan studi lanjut dengan tujuan hidup mereka. Nah, selanjutnya yaitu dengan mengeksplorasikan pilihan studi dan karir, yang mana kita harus bisa sebagai guru BK mengetahui pilihan jurusan dan program studinya. Nah, kita, sebagai guru BK-nya tentunya memberikan informasi mengenai berbagai jurusan ataupun program studi yang ada di perguruan tinggi. Nah, hal ini dilakukan melalui kegiatan seperti seminar, pameran, atau mengundang alumni yang sebelumnya. Mungkin seperti itu saja. Oke. Nah, bagaimana Anda menyesuaikan rencana pembelajaran jika kondisi siswa berubah atau mereka menghadapi hambatan tertentu? Nah, silakan dijawab, Rafika. Baik, host. Untuk menyesuaikan rencana pembelajaran jika kondisi siswa berubah ataupun mereka menghadapi hambatan-hambatan tertentu, tentunya hal yang penting agar proses belajar tetap berjalan dengan efektif dan relevan ada beberapa caranya. Yang pertama itu kita sebagai guru BK bisa mengidentifikasi hambatan dan perubahan yang dihadapi oleh siswa.
Tentunya dengan mengevaluasi perubahan kondisi. Nah, langkah pertama ini kita mengidentifikasi perubahan kondisi siswa, baik itu terkait dengan faktor pribadi, akademik, ataupun sosialnya. Misalnya, apakah ada masalah kesehatan, masalah keluarga, penurunan motivasi, ataupun perubahan dalam kemampuan belajar mereka. Nah, selanjutnya kita juga harus mendengarkan masukan siswa. Tentunya kita harus bisa memberikan ruang terhadap siswa untuk mengungkapkan apa saja hambatan dan perubahan yang mereka alami. Nah, hal ini dapat dilakukan melalui wawancara secara informal ataupun diskusi kelas. Mungkin bisa juga mereka datang ke ruangan BK untuk berbincang secara langsung kepada hati ke hati kepada guru BK seperti itu. Oke, terima kasih kepada Rafika yang telah menjadi narasumber kita hari ini. Selanjutnya kita beralih ke narasumber berikutnya, yaitu Hani Rashida. Nah, di sini saya akan menanyakan kepada Hani, aktivitas pembelajaran apa yang paling efektif untuk membantu siswa memahami dan meningkatkan pemahaman untuk memilih dan merencanakan studi lanjut sesuai dengan bakat dan minatnya. Oke, Hani. Baik, terima menjawab pertanyaannya, yaitu apa aktivitas pembelajaran yang paling efektif untuk membantu siswa memahami dan meningkatkan pemahaman untuk memilih dan merencanakan studi lanjut sesuai dengan bakat dan minat siswa. Sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan bersama guru BK, beliau melaksanakan layanan klasikal terkait dengan materi untuk memilih dan merencanakan studi lanjut sesuai dengan bakat dan minat siswa. Nah, setelah itu guru BK juga membuka konsultasi kepada peserta didik kepada setiap peserta didiknya untuk merencanakan studi lanjut sesuai dengan bakat dan minat mereka. Baik, saya kembalikan kepada host. Oke, Hani. Nah, bagaimana cara Anda memastikan siswa tidak salah paham tentang memilih dan merencanakan studi lanjut sesuai dengan bakat dan minatnya? Oke, boleh dijawab. Baik, terima kasih kepada host. Saya akan langsung menjawab sesuai dengan pertanyaan yang telah disampaikan. Di sini guru BK tentunya memberikan informasi yang jelas, seperti menyediakan materi dan sumber informasi yang mudah dipahami oleh siswa mengenai pilihan studi yang diminati sesuai dengan bakatnya. Lalu, guru BK juga mengadakan sesi tanya jawab tentang pembahasan isu-isu terkait dengan pemilihan studi. Lalu, guru BK juga mengadakan layanan konsultasi secara rutin dan bertahap kepada peserta didik tersebut. Saya kembalikan kepada host. Oke, Hani. Nah, selanjutnya, bagaimana Anda mengatur urutan kegiatan agar siswa terlibat dan pembelajaran berlangsung efektif? Boleh dijawab. Baik, cara untuk mengatur urutan kegiatan agar siswa tetap terlibat dan pembelajaran berlangsung secara efektif itu, yang pertama, membuat rencana pembelajaran atau pemberian layanan yang terstruktur, menyusun kegiatan rencana dengan jelas, dimulai dari pengenalan topik hingga diskusi mendalam. Lalu yang kedua, menggunakan metode interaktif. Mengintegrasikan metode pembelajaran interaktif seperti simulasi, role playing, atau diskusi kelompok. Lalu yang terakhir, memberikan waktu untuk refleksi, di mana guru BK menyediakan waktu bagi siswa untuk merenungkan apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana hal itu berkaitan dengan keputusan mereka nantinya dalam memilih perguruan tinggi sesuai dengan bakat dan minat mereka. Sekian dari saya, kembalikan kepada host.
Oke, terima kasih kepada Hani yang telah menjadi narasumber kita pada hari ini, dan terima kasih kepada ketujuh para narasumber yang telah berpartisipasi aktif dalam menyampaikan aspirasinya maupun materinya di dalam ruang Zoom kita kali ini. Nah, sekian dulu podcast kita pada hari ini. Selamat menantikan ataupun menyaksikan podcast kita hari ini, dan sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Nah, saya Vicky Fernando sebagai moderator, dan Aidul Putra, Amanatul Khaira, Rafika Fitri, Hani Rashida, Tepahati Rahman, Dwi Frina Fakifa, dan Rafi Ilmues pamit undur diri, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bye.